Halo semuanya, ketemu lagi. Sekarang lanjutannya ya, mau ngatur atau setting dasar-dasar deh, yang paling dasar eh dari Oppo Reno 6 yang baru aja dibeli ya. Kita hidupkan dulu ya. Dihidupkannya melalui tombol ini ya, powernya di sini, sementara yang sebelah kiri ini tombol volume ya. Volume rendah, volume tinggi, jadi mengecilkan dan membesarkan audionya seperti itu. Nah, ini tampilan Oppo selalu sama. Oppo Reno 2 juga begini tampilannya. Nah, tampilan awalnya begini. Sambungkan pengisi daya, baterainya habis. Oke, yang pertama diatur ini biar nggak kecepatan matinya. Saya atur dulu. Nah, jadi sekarang mah videonya tentang ini aja ya, pengaturan supaya tidak terlalu cepat mati. Masuk ke settingnya di sini di atas. Saya ulang ya. Masuk ke settingnya berada di sini nih, pojok kanan atas. Kemudian biasanya ada di layar awal ya, atau layar dan kecerahan, antara dua ini saya lupa di mana. Ya, bukan di sini, tapi coba kita lihat layar dan kecerahan. Nah, ini aktifkan dulu layar mati otomatis supaya nggak cepat mati. Nah, paling minimal itu, paling cepatnya adalah 15 detik ya. Nanti ada 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit, dan 30 menit. Kita nggak punya, nggak ada fitur untuk customize ya, untuk mengatur berapa menit kita mau matinya. Jadi sudah tersedia. Nah, di sini tidak ada fitur selalu. Terlihat di sini nggak ada yang never ya. Artinya never itu selalu hidup selamanya. Saya juga udah nyari selama. Kalau di Oppo Reno 2 itu ada fitur screen on while charging, artinya selama dia dicas dia hidup, layarnya hidup, jadi nggak mati. Nah, kalau di sini sih saya belum nemuin gimana caranya. Tapi dasarnya gini ya. Kalau mau paling cepat matinya tuh 15 detik dia mati. Kalau lamanya 30 detik gitu ya. Tidak ada yang never. Yang never itu saya pernah temukan di LG Stylus. Jadi saya bisa setting never. Artinya layar selalu hidup selama saya belum mematikan menggunakan kunci layar gitu ya. Nah, nanti ini kan 30 menit. Kalau saya merasa, karena sudah diatur 30 menit lama, kalau saya ingin mempercepat, saya bisa mempercepatnya dengan menggunakan nih ya. Jadi layar matinya 30 menit. Nah, dengan tombol ya. Namun sebisa mungkin tidak memencet tombol supaya tombolnya tidak cepat rusak. Artinya ini sebenarnya setiap smartphone atau handphone itu diatur tombolnya itu penggunaannya berapa kali tekan, karena dia ada bantalan, di mana bantalan itu seiring waktu akan menipis, semakin menipis, dan suatu hari bantalannya habis. Nah, itu membuat si tombol ini tidak lagi bisa ditekan atau keras. Nah, itu yang dialami oleh handphone saya terdahulu. Nggak masalah sih kalau kita benerin, spare partnya masih ada. Yang jadi masalah kalau handphone masih oke, masih bisa dipakai, kinerjanya masih oke banget, memorinya juga masih oke, tapi kendalanya ada di tombol dan kendala kecil ya, tapi spare partnya udah nggak ada, jadi kan otomatis mau nggak mau kita harus ganti handphone. Nah, untuk memelihara tombol ini sebaiknya sih kita aktifkanlah yang namanya fitur kunci layar. Nah, oh ya, sebelumnya setiap saya membeli handphone, pada saat pertama kali menggunakan, saya akan screenshot ya. Cara screenshotnya 3 jari, lalu letakkan di atas, geser ke bawah gitu ya, gini ya, gitu ya, screenshot. Kenapa sih harus di screenshot? Supaya saya tahu tampilan awal dari handphone tersebut apa, sehingga jika nanti suatu hari
di kemudian hari akan ada perubahan, itu kita tahu. Misalnya ada yang janggal, kayaknya tadinya posisi di sini kok tiba-tiba kosong ya, tadinya ada apa ya, aplikasi apa yang ada di sini. Saya suka mendapati aplikasi tampilan layar saya berubah tiba-tiba, entah itu kan updatean, entah karena salah ini ya, biasalah tangan bergerak taunya tanpa sadar merubah, entah itu ada yang terhapus, entah itu ada yang ya pokoknya berubah. Jadi kita bisa ngecek waktu kita baru beli apa yang ada di situ gitu ya, atau mungkin setiap ada updatean itu di screenshot gitu. Itu kebiasaan saya seperti itu ya. Nah sekarang kita tadi mau mengaktifkan key lock ya, key screen bukan key lock, key screen. Key dan lock sama aja. Itu adanya di alat bantu. Tadi kan tampilan defaultnya ini ya, telepon, SMS ya, message, kemudian browser, dan ini kamera. Nah sekarang yang jarang saya pakai itu antara SMS dan browser, karena browser itu belum tentu saya pakainya yang ini. Nah ini kita keluarkan, kemudian kita ganti dengan key screen atau kunci layar ya. Itu fitur yang wajib banget saya pakai. Nah ini adanya di grup alat bantu, lihat ya, grup alat bantu ya. Di grup alat bantu ada pengelola telepon, perekam, kompas, kalkulator, clone phone, radio, hey tab, note ya, catatan, keep, kontak, cuaca, dan kunci layar. Nah saya mau pakai yang kunci layar ini. Saya tekan yang lama lalu saya keluarkan. Nah saya pindahkan ke layar tetangga. Sebisa mungkin tidak merubah posisi. Ini ikut berubah. Nah saya letakkan di sini gitu ya. Oke, secara default layarnya itu hanya ada 2 ya, belum ada tambahan layar. Nanti kalau kalian tambahkan widget atau yang lainnya, ini akan bertambah secara otomatis. Nah kemudian ini kita pindahkan, saya tukar dengan browsernya. Saya posisikan di ujung ya, di pojok supaya lebih cepat. Nah tadi kan kita udah setting layarnya akan mati selama 30 menit. Kalau ternyata saya pengen cepet-cepet aja dimatikan, saya tinggal kunci. Nah gitu ya.